Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru dimanapun ibu dan bapak guru berada. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari sebagai guru dan pendidik. Kembali lagi bersama saya Satria Ramadan dari SMP Negeri 6 Nabire, Provinsi Papua Tengah. Nah, di video kali ini saya akan men-sharing atau memaparkan bagaimana saya merefleksikan pembelajaran saya khususnya pada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Refleksi diawali dengan rangkaian kegiatan yang sudah dilalui dari awal sampai akhir alur merdeka. Pemaparan ini sebagai tugas jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Mari langsung saja kita masuk ke pembahasan. Refleksi ini menggunakan model refleksi 4P yang merupakan terjemahan dari 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway tahun 1991, yaitu peristiwa atau facts, perasaan, feelings, pembelajaran, findings, dan penerapan ke depan, future. Peristiwa, program guru penggerak diawali dengan pembukaan dari Kemendikbudristek, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, oleh Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Dirjen GTK dan Bapak Dr. Kasiman selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Balai Guru Penggerak atau BGP Provinsi Papua untuk menjelaskan secara rinci jadwal, teknis, dan cara belajar selama program pendidikan. Keseluruhan pembukaan diikuti oleh rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10 beserta fasilitator dan pengajar praktik. Saya tergabung dalam kelompok 10.02 bersama fasilitator Bapak Dr. Andes Nanang Harisetiono MPD bersama 12 rekan CGP dan masuk ke kelompok pengajar praktik Bapak Arifin Rendra MPD bersama 6 orang CGP lainnya. Kegiatan belajar di program guru penggerak menggunakan konsep belajar dengan alur merdeka diselingi dengan lokakarya secara tatap muka. Kita bahas dulu seperti apa itu konsep alur merdeka. Yang pertama, mulai dari diri. Biasanya di sini kami diberikan orientasi awal sebelum masuk ke materi lebih dalam. Orientasi dalam bentuk refleksi kritis atau opini terhadap materi. Eksplorasi konsep. Di sini kami mempelajari konten utama dari materi baik secara mandiri maupun dalam bentuk forum diskusi virtual. Ruang kolaborasi atau RUKOL. RUKOL biasanya terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama tahap diskusi dan yang kedua tahap presentasi. Kegiatan ini kami lakukan bersama-sama dengan calon guru penggerak lainnya dan fasilitator beserta pengajar praktik. Demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini kami secara individu ditugaskan untuk membuat karya dalam bentuk desain strategi yang akan dilaksanakan di sekolah. Elaborasi pemahaman. Di sini kami mendapatkan penguatan pemahaman dari instruktur nasional. Kami juga dapat berdiskusi dan bertanya langsung pada instruktur. Koneksi antar materi. Pada kegiatan ini, kita akan merefleksikan seluruh rangkaian materi yang sudah dipelajari dan apa yang akan diterapkan nantinya di kelas. Aksi nyata. Ini adalah tahap akhir dari alur pembelajaran merdeka. Tahap ini merupakan perwujudan dari perubahan konkret yang terjadi atau yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah atau di kelas kita mengajar. Berikut kegiatan yang setelah saya lakukan di modul 1.1 secara terperinci. Mulai dari diri. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembuka dari seluruh rangkaian materi belajar. Di sini kami diharapkan mampu membuat refleksi tentang pemikiran filosofi pendidikan Bapak Pendidikan Indonesia. Kita membuat sebuah refleksi diri sejauh mana kita mengenal dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, kami membuat tulisan refleksi kritis. Kemudian, kami menuliskan harapan dan ekspektasi pada pembelajaran di modul 1.1 ini. Eksplorasi konsep. Di sini adalah tahapan di mana kami belajar lebih dalam lagi tentang materi di modul 1.1. Kami berusaha mengulas intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara serta bagaimana saya memandang diri saya sebagai seorang pembelajar dan pemelajar. Menurut saya sangat menarik karena tidak hanya berupa materi, namun di sini juga ada video yang dapat kami pelajari sehingga menambah wawasan. Selain itu, kami juga diajak melihat pendidikan di zaman kolonial dan mencoba melihat perspektifnya dengan zaman sekarang. Ruang kolaborasi. Di sini kami dibagi menjadi dua kelompok sesuai pengajar praktik masing-masing. Kami berjumlah 6 orang berdiskusi untuk tugas yang diberikan oleh Pak Nanang selaku fasilitator. Diskusi berjalan menyenangkan dan kami sekaligus membagi tugas dan peran masing-masing. RUKOL ditutup dengan refleksi dari CGP. Di hari kedua, kami dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Alhamdulillah, presentasi kelompok kami berjalan lancar sesuai tugas dan peran yang diberikan.
Saya juga sangat senang karena bisa melihat hasil diskusi dari kelompok lain sehingga menambah perspektif lain. Demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, kami mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal sekolah kami. Di sini, saya coba mengkontekstualkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di sekolah. Setelah itu, kami diselingi oleh lokakarya. Lokakarya yang pertama adalah lokakarya orientasi. Pada tahap ini, saya sangat senang sekali karena untuk pertama kalinya, kami seluruh CGP Kabupaten Nabire dapat bertatap muka langsung, yang selama ini kami hanya saling sapa dan berdiskusi secara daring. Kami juga dapat bertemu pengajar praktik dan mendapatkan materi-materi yang luar biasa menarik. Kegiatan ini tidak membosankan karena dikemas dengan sangat menarik oleh pengajar praktik dan diselingi oleh games-games. Selain itu, kami juga bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah kami selaku pimpinan dalam kesepakatan bersama ketika kami menjalankan program guru penggerak ke depannya. Kegiatan diakhiri dengan refleksi bersama. Elaborasi pemahaman. Pada tahap ini, kami mendapatkan pendalaman materi dari instruktur nasional, mulai dari fasilitator, pengajar praktik, dan seluruh CGP mengikuti kegiatan ini. Kami juga bisa bertanya langsung terkait materi modul yang belum kami pahami. Kegiatan diakhiri dengan refleksi memberikan tanggapan dari kegiatan. Koneksi antar materi. Di sini kami membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang sudah dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada fase ini, kita diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah dipelajari. Apa perubahan yang kita sadari dan serta bagaimana akan kita praktikkan nantinya di kelas. Aksi nyata. Tahap terakhir dari Alur Merdeka. Di sini kami mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Di sini kami menceritakan seluruh proses saat kami melakukan aksi nyata mulai dari tahap perencanaan, penerapan dan refleksi serta melihat tanggapan dari murid dan guru terhadap perubahan yang dilakukan. Perasaan. Masalah utama saya dan saya rasa ini adalah masalah umum adalah pembagian waktu saat mengerjakan tugas-tugas pada LMS. Kita harus membagi waktu untuk mengerjakan tugas sekolah, baik itu mengajar, administrasi, kegiatan murid, komunitas sekolah, dan lainnya. Namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan untuk saya tidak optimis. Seiring berjalannya waktu, saya mulai beradaptasi dan membuat list jadwal agar menyempatkan waktu membuka LMS serta memahami substansinya. Saya juga bersyukur dikelilingi rekan-rekan calon guru penggerak yang saling mendukung satu sama lain. Kami membuat grup WA untuk berkomunikasi. Terkadang ada yang bertanya pada saya, terkadang juga saya bertanya pada yang lainnya sehingga setiap permasalahan tidak menjadi beban pribadi. Saya juga bersyukur karena bisa berjalan bersama pengajar praktik saya yang luar biasa sabar dan terus memotivasi kami. Selain itu, kami juga bersama fasilitator yang luar biasa. Beliau selalu tenang dalam penyampaian, memotivasi kami dan selalu mengingatkan kami jika ada kekeliruan selama program berjalan. Pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami belajar dengan alur yang terstruktur dan terarah, yaitu menggunakan alur merdeka. Ini adalah hal baru bagi saya dan pastinya dengan alur ini membuat saya belajar bagaimana cara belajar. Alur ini juga saya rasa bisa saya adopsi untuk cara belajar di kelas maupun bersama komunitas belajar di sekolah nantinya. Saya juga mendapatkan pembelajaran bagaimana sebenarnya mengajar dan mendidik murid. Pola pikir yang selama ini saya terapkan ternyata tidak tepat, seperti masih mendominasi kelas dan kurang dalam melakukan refleksi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya jadi paham bahwa mendidik itu menuntun potensi anak. Mendidik bukan hanya soal pengetahuan, namun menemukan budi pekerti, merancang pembelajaran yang lebih menghidupkan suasana belajar, serta terus melakukan refleksi yang berkelanjutan. Penerapan ke depan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, maka saya akan merubah mindset serta tindakan saya di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Saya akan menerapkan pemahaman Ki Hajar Dewantara secara perlahan dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Adapun hal konkret yang saya lakukan adalah selalu melihat kemampuan murid dan karakteristik mereka dalam memberikan pembelajaran agar sesuai kebutuhan mereka. Membuat dan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan variasi metode pembelajaran dengan cara pandang terdiferensiasi sesuai perkembangan zaman. Senantiasa melakukan refleksi secara berkelanjutan untuk mendapatkan pengalaman baru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat buat kita bersama. Salam dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.